Halo, selamat malam. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang studi kelayakan bisnis ini. Oke, ini untuk yang bab 2 ya. Ini kok susah ya. Oke, ini dia. Saya mau share screen dulu ya. Materinya untuk pertemuan kedua kita hari ini di studi kelayakan bisnis adalah pembahasan tentang aspek hukum. Untuk aspek hukum ini ya, aspek oh maaf, jadi gini, ini kita pembahasan tentang aspek hukum, tetapi lebih kepada aspek sebelumnya dijelaskan dulu aspek-aspek apa saja sih yang mempengaruhi dalam studi kelayakan bisnis ini. Gitu. Yang pertama adalah aspek hukum dan jenis-jenis izin usaha. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang aspek pasar, segmentasi, sasaran, posisi pasar, dan strategi pemasaran. Nanti juga ada aspek teknis dan teknologi, lokasi, kemudian ada aspek manajemen dan pengorganisasian, kemudian ada aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi dan sosial, dan terakhir ada aspek keuangan dan modal. Next. Nah, untuk yang pertama adalah pembahasan tentang aspek hukum dan izin-izinnya. Jadi, begini. Nah, aspek hukum dan izin-izinnya itu kita akan membahas di sini. Yang namanya kita mau berwirausaha atau membuka usaha, itu memang ya saya kembalikan lagi. Sebelum membuka usaha, yang pasti harus Anda lakukan adalah perizinan gimana. Kalau Anda mau buka hotel, jangan bangun dulu hotelnya, pastikan izinnya itu jelas. Karena kalau semua sudah dibangun, sudah jadi, gitu kan, sudah viral umpamanya, ternyata yang terjadi diganggu nih sama yang jaga gitu, diganggu sama yang jaga, maksudnya diganggu sama pemerintah daerahnya, bukan diganggu sih, mereka akan ngecek gitu, ini kok viral, ini kok rame banget, perizinannya jelas nggak, itu izin usahanya apa nih, seumpama dia buka izin itu klinik, dia menulisin di situ klinik apa gitu ya, tetapi izinnya itu salon. Nah, mama klinik kecantikan, tulisan di apa ya namanya ya, tulisan di depan usahanya itu, di rukonya itu klinik kecantikan apa gitu, tetapi izinnya adalah salon, karena salon dan klinik kecantikan itu pajaknya beda. Hati-hati, harus jelas dulu perizinannya daripada nanti dibongkar ya, dibongkar semua ruginya malah double ya, double kill orang bilang gitu. Nah, apa sih tujuan dari analisa terhadap aspek hukumnya, apa sih tulisannya, tujuan dari analisa terhadap aspek hukumnya itu untuk apa gitu. Jadi tujuannya itu untuk apa aspek hukum ini? Satu, meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki terkait dengan legalitasnya. Perizinan itu sangat penting ya, gitu. Um, dan perizinan di Indonesia ini termasuk yang paling susah. Apalagi kalau namanya izin tambang. Izin tambang tuh susah banget ya, gitu. Mulai dari Kementerian ESDM lah, apalah gitu, birokrasinya. Kalau birokrasi di Singapura itu cuman paling untuk 5 langkah. Di Indonesia bisa 100 langkah gitu ya. Itu perizinan tuh ya. Belum nanti ngasih apa tuh bilang upeti-upetinya gitu ya. Belum nanti ngasih yang seperti itu gitu. Jadi memang birokrasi di Indonesia ini sangat susah, sangat banyak sekali birokrasi yang harus dilewati-lewati gitu ya. Belum bisnis ini belum tentu untung ya, tapi kita sudah keluar modal dulu di awal gitu untuk perizinannya gitu. Ini minum dulu ya.
Nah, kemudian menganalisa ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Nah, itu tadi, kalau bisnisnya itu klinik kecantikan tapi izinnya itu salon, ini kan akan bermasalah kan? Karena itu ada perbedaan tarifnya gitu, perbedaan pajaknya gitu, berapa persennya gitu, yang disetorkan ke negara, ke pemerintah. Gitu. Kemudian yang ketiga, menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Menganalisa jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Ya, apalagi kalau bisnis itu 100% semuanya dari pinjaman. Pernah kayak gitu. Itu resikonya tinggi banget ya, bisa kena kemana-mana. Gitu. Makanya kalau berbisnis paling tidak ya, 40, amannya 60% itu dana sendiri. Entah itu modal patungan, entah itu apalah itu pinjaman hanya 40% lah, jangan semuanya sendiri gitu ya. Kemudian bentuk badan hukum perusahaan, prosedur perizinan atau legalitasnya, lembaga, rencana anggaran RAD, NPWP, akta pendaftaris, PDP. Oh ini syarat-syaratnya, syarat-syaratnya ya kalau mau buka usaha. Gitu. Lalu badan hukum yang ada di Indonesia itu ada perseorangan atau firma, perseroan komanditer CV, PT, perusahaan negara BUMN, perusahaan daerah BUMD, dan yayasan. Kita mulai dengan firma. Ibu minum dulu ya. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara. Yang kedua, melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Oke. Kelebihan, penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Motivasi yang tinggi, penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antar anggota kongsi. Kekurangan, sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Yang kedua, tanggung jawab keuangan saat terbatas, namun sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan keuangan, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang keempat adalah keterbatasan kemampuan manajerial. Yang kelima, kontinuitas kerja, kerja karyawan terbatas. Oke, firma itu seperti apa sih? Sebentar, ya, gue mau ambil HP dulu. Firma itu kayak perusahaan ini loh, kayak kantor notaris itu kan ya, itu kan firma tuh. Biasanya firma hukum. eh Kemudian selain firma hukum itu, firma hukum itu kan kayak kalau kalian lihat ya, eh, kantor notaris, kok kantor notaris, kantor hukumnya siapa ya, Edi dan firma hukum Edi dan ini.
firma seperti ini biasanya didirikan oleh beberapa pengacara dan rekan gitu ya, dan rekan yang bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Karena apa? Karena Mama Hotman Paris dan partner firma hukum, Hotman Paris dan partner. Gitu. Ya karena ini didirikan bersama-sama. Kemudian kalau umpamanya ada masalah mereka akan sharing di situ, gimana cara penyelesaiannya, apalagi kalau terkait dengan kasus-kasus tertentu ya, gitu, gimana pembelaan yang dilakukan, celah yang mana yang bisa diambil untuk membela klien, seperti itu. Kemudian ada juga firma akuntansi, Deloitte, PwC, Pricewater. PwC itu kepanjangan apa sih? Ini kan kantor itu loh, kantor akuntan publik yang terbesar loh. PricewaterhouseCoopers, perusahaan yang merupakan jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris dan dikenal sebagai salah satu firma akuntansi Big Four di Indonesia, ya kan? Jadi memang rata-rata firma itu dia menjual jasa ya di situ ya, menjual jasa, bukan produk loh ya. Kalau PT yang bisa produk, CV bisa produk. Tapi kalau firma itu jelas jasa, jasa hukum, jasa akuntansi, gitu. Bisa akuntansinya itu kan bisa meliputi audit, pajak, konsultasi bisnis, terus kayak KAP lah, kantor akuntan publik gitu. Tapi kalau umpamanya kita menggunakan Big Four itu lebih independen gitu. Hmm. Gini, seumpama ada konsep dasar gini, firma Andi dan Budi. Di sini Andi dan Budi adalah sekutu. Mereka sama-sama menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi juga masuk ya atas utang firma. Yang perlu kamu pahami, firma itu beresiko tinggi karena tidak ada pemisahan harta pribadi dan perusahaan. Jadi kalau rugi, semua sekutu ikut menanggung. Itu firma. Paham ya? Kita lanjut lagi ke perseroan komanditer atau CV. CV merupakan sekutu yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Bedanya dengan firma dan CV di situ ya. Kalau firma, dua orang ini semua yang ada di situ yang menanggung semuanya. Tidak peduli berapapun yang mereka tanamkan pada modal itu, mereka bertanggung jawab penuh terhadap bisnis itu. Tapi kalau CV, hanya berapa persen dari yang mereka tanamkan pada modal itu, gitu. Nih, tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Ya, sebatas dia menanamkan modal saja berapa. Hmm. Next, apa sih kelebihan dan kekurangan CV itu? Kelebihan, penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun dibagi dengan anggota fungsi yang lain. Motivasi usaha yang tinggi, penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antar anggota fungsi. Kekurangannya mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif yang lain. Yang kedua, status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit mendapatkan proyek-proyek besar. Tiga, nama CV sering sama antar satu dengan lain karena tidak ada pengecekan dengan nama sebelumnya.
Hmm. Nah, atau gini ya, CV. Kan tadi bentuk badan usaha persekutuan yang punya dua jenis sekutu, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi. Sekutu pasif hanya menanam modal, tidak ikut mengelola, dan tanggung jawabnya sebatas modal yang disetor. Ya, sekutu. Di CV ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau di firma semuanya aktif ya. Nah, bedanya firma dengan CV seperti itu. Nah, misal Andi punya keahlian bisnis, dia jadi sekutu aktifnya. Budi punya uang, dia sekutu pasifnya. Jadi di CV ini ada sekutu aktif, ada sekutu pasif, di mana seumpama gini, CV Andi Berjaya, Andi Berjaya umpamanya. Ini adalah jasa kontraktor umpamanya. Atau yang gak usah lah, kita bikin aja biar kebayang gimana ya. Itu tadi ada ada CV mau didirikan. Yang punya ide itu si Andi, karena dia punya keahlian bisnis. Tapi si Andi ini nggak punya uang. Nah, yang punya uang itu si Budi. Budi ini sepupu pasif namanya, karena dia punya uang. Maka mereka bikinlah CV namanya Andi Berjaya, Andi Berjaya gitu. Kalau usaha untung bagi hasil, kalau rugi, Andi bisa kena sampai harta pribadinya. Budi hanya rugi sebesar modal yang dia tanam. Paham sampai sini? Paham? Nah, gitu ya. Kalau firma tadi, kalau firma kan gini, kayak firma Andi dan Budi, umpamanya ini usaha lawyer gitu ya. Andi dan Budi adalah sekutu. Mereka sama-sama menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh atas utang firma sampai harta pribadinya. Tapi kalau CV itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Yang punya ide tadi si Andi. Nah, si Budi ini punya uang. Dia yang punya uang, makanya dia bilang sekutu pasif. Tetapi berapa banyak dong modal yang ditanamkan oleh si Budi kan, eh, kan tidak semuanya gitu. Ketika terjadi kerugian, maka si Andi ini tidak kena sampai harta pribadinya, tapi si Budi hanya rugi sebesar modal yang dia tanam. Paham ya sampai sini untuk CV? CV ini juga kecil ya, dia nggak bisa ikut proyek-proyek besar. Kemudian juga nama CV itu bisa kembar gitu kalau karena tidak ada pengecekan. Kalau saya CV itu tidak ada pengikatan notarial, mereka tuh di bawah tangan semua itu. Ya, ada notarisnya tapi di bawah gitu loh, yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian kita masuk ke PT. Nah, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dilihat dari segi kepemilikannya, ada PT biasa, perseroan terbatas terbuka, yang belakangnya TBK, ada yang PT Persero, gitu, perseroan, Persero, PT Inka, Persero, yang TBK, PT Bank Sinarmas, TBK. Dilihat dari status perseroan,
perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Oke, modal perseroan terbatas terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan atau dikeluarkan, modal disetor, issued capital, modal terbit ya, modal disetor, paid up capital, modal disetor. Syarat pendirian PT. PT PT didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang, ini sudah ya, sekurang-kurangnya oleh dua orang. PT dituangkan dalam akta notaris. Bahasa Indonesia mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman. Oh my God. Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya, memiliki modal kan sekurang-kurangnya 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan hidup yang tidak terbatas. Pemisahan kekayaan dan utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan. Kemampuan keuangan yang sangat besar, kemampuan manajerial yang tinggi, kontinuitas kerja karyawan yang tinggi. Kekurangan PT. Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri, sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. 2. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendiriannya PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. 3. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Jadi gini loh, yang nomor 2 ini ya. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Jadi gini, kalau seumpama Anda mendirikan PT, PT ini didirikan untuk usaha pembuatan bogi itu kepala ini, kepala kereta itu ya, kepala kereta api. Nah, susah ya contohnya. Coba contohnya gimana? Umpama Anda ini adalah perusahaan manufaktur pembuatan mie, ya. Nah, Anda akan mendaftarkan perusahaan Anda ke notaris. Ke notaris itu untuk apa? Umpama untuk pembuatan bahan dasar mie. Jadi perusahaan ini untuk pembuatan bahan baku mie ayam, pembuatan bahan baku mie. Tetapi itu kan yang tercatat di notaris. Tetapi nanti kalau umpama seiring waktu perusahaan ini berkembang, lalu ingin membuat sumpit umpamanya ya. Jadi nggak cuma mie, tapi juga pengen bikin sumpit gitu. Nah, maka perluasan dari usaha Anda ini pun harus Anda daftarkan ke notaris. Jadi muncul lagi nih akta sekian-sekian terkait dengan perusahaan PT Andi Berjaya, gitu. Andi Berjaya tidak hanya untuk pembuatan mie, tetapi juga sumpit. Dasarnya apa? Akta nomor 2 tahun 2026 oleh notaris Budi Siswanto namanya. Nah, jadi setiap Anda melakukan perkembangan, jadi kalau PT memang seperti itu. Seperti itu ya. Nah, supaya gampang ingatnya gimana sih PT itu? Hmm, ya, karena memang hampir semua perusahaan besar itu pasti pakai bentuk PT ya. Karena lebih aman secara hukum, lebih mudah berkembang, bisa tambah investor, gitu. Lebih dipercaya untuk kerjasama yang besar. Kalau CV tadi kan dia yang proyek-proyek besar nggak di nggak dipercaya. Banyak yang percayanya ke PT. Gitu. Misalnya ya, ibu bikin PT Maju Sejahtera Indonesia atau PT Andi Maju lah, PT Andi Maju. Strukturnya, saya punya 60% saham Andi Berjaya. Nah, partner saya punya 40% saham. Kalau perusahaan rugi 1 miliar, saya tidak harus bayar pakai harta pribadi. Risiko saya hanya sebesar modal yang saya masukkan. Jadi kalau dari 1M, 60%-nya saya, 40%-nya investor, 60 berarti kan 1 miliar dikalikan 60%-nya 600 juta. Berarti saya hanya membayar ganti rugi itu 600 juta, sisanya 400 juta itu investor yang lain.
Seperti itu ya. Kalau tadi yang CV kan, kalau sekutu aktif kan dia menangguh bisa sampai ke harta pribadinya masuk, tapi untuk sekutu pasifnya kan hanya sebesar modal yang ditanamkan saja, seperti itu. Jadi ya kalau PT ini ya sekutu pasif, sekutu pasif itu ya sekutu pasif sesuai gitu. Nggak ada sekutu aktif, semua sekutu pasif gitu ya. Jadi menanggung resiko sesuai dengan modal yang ditanamkan. The next, kita ada BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, adalah perusahaan negara yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. BUMN dipimpin oleh seorang direksi yang diangkat oleh pemerintah atau kementerian BUMN. Ini ada yang mau ditanyakan nggak dari BUMN? Udah ya, BUMN itu ya badan usaha milik negara gitu. Biasanya dia itu untuk ada, mereka kan punya profit oriented, punya tujuannya ya untung gitu kan ya, seperti mendirikan, seperti berbisnis di apa ya, kayak Pindad, Pinta, KAI, itu pertahanan masuk kategori. Pindad itu kan, saya lupa Pindad itu panjangan apa, saya pernah ikut seleksi di situ, coba saya cari tahu ya. Ini industri pertahanan. Perusahaan industri padat karya apa ya? Oh, alah, Pindad itu singkatan dari Perindustrian TNI Angkatan Darat. Jadi pantas saja waktu ibu seleksi di Pindad itu ya, itu tuh komisarisnya itu pensiunan, pensiunan dari TNI, kalau dari TNI Angkatan Darat. Rata-rata di sana tuh dikuasai oleh Angkatan Darat, di TNI Angkatan Darat kayak gitu. Waktu mau masuk ke Pindadnya aja sebelahnya sini itu ada poskonya Angkatan Darat ya. Terus kalau mau masuk Pindad itu, kalau itu dulu ya pakai sepeda, ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki karena memang gede banget gitu, gede banget, dan bangunannya juga agak kuno gitu ya, nggak semodern itu dulu ya gitu. Ibu nggak tahu kalau yang sekarang ini lebih gitu. Tapi sana banyak pohon-pohonnya gitu. Katanya sih pohon yang banyak itu untuk menyamarkan, menyamarkan kalau umpamanya ada intel dari negara lain gitu. Jadi nggak terlihat gitu loh lokasinya industri TNI Angkatan Darat ini. Karena produknya kan macam-macam ya, ada senjata, ada apa aja ya, senjata ringan, amunisi, kendaraan tempur, ya kan. Maung aja dari sana yang dipakai presiden kita ya, Pak Prabowo ya. Pusatnya di Bandung di Kiara Condong, ingat ibu di situ sih. Ya, itu ya BUMN, mereka tetap profit oriented gitu. Semuanya pasti profit oriented, dan BUMN itu pasti dapat penanaman modal negara PMN, tergantungnya berapa, pembagiannya berapa gitu, dibantu sama negara juga gitu. Tapi ya seperti itulah kalau BUMN ya. Kemudian ada BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah, merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-undang. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. Berarti diangkat, kalau di Semarang berarti diangkat sama wali kota dong. Gubernur. Gubernur. Tapi kalau yang di kota itu wali kota juga bisa. Apa ya BUMD-nya yang ada di Semarang selain Bank Jateng? Ada lagi tuh PT Patrania, PT lupa saya. BUMD Jawa Tengah itu apa aja sih? Oh, Bank Semarang apa ya? BUMD Jawa Tengah itu apa aja? Bank Jateng, nah ini PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Ibu ikut seleksinya nggak pernah lolos. PT Jateng, Petro Energi, dan PT Tirta Utama. Oh iya, BUMD Jawa Tengah kan Pak PDAM itu kan juga masuk kok, perusahaan daerah kan, BUMD Jawa Tengah kan. Seperti itu ya. Next, habis bicara dengan BUMD, nah kita bicara tentang yayasan.
Pendirian yayasan didasarkan atas PP nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Hmm, Sebenarnya yayasan itu kalau kita bisa bicara lebih ya yayasan ya seperti itu ya, dia tidak berorientasi pada pada keuntungan, bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan biasanya. Nggak ada, tidak punya pemilik saham, kekayaan dipisahkan dari pendiri, tidak boleh dibagi sebagai keuntungan pribadi. Misal kita mau bikin yayasan nih, yayasan perempuan mandiri, kan isinya pelatihan kerja, bantuan hukum, pendampingan psikologis, kan pendampingan psikologisnya mungkin untuk perempuan yang sudah bersuami, terus suaminya mungkin melakukan tindakan kekerasan, maka kita memberikan pendampingan psikologis agar perempuan tersebut berani bangkit lagi dan melawan ketidakadilan ini, gitu kan. Maka itu juga ada pelatihan kerjanya, nah ada bantuan hukum kalau ada KDRT ya. Hmm, Oke, itu aja sih dari saya untuk bab 2 ini ya, tentang aspek hukumnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu akhiri ya. Ibu akhiri. Selamat malam dan dah.